Selamat siang untuk Abang dan Teteh. Perkenalkan nama saya Ida Servi Febiola Sitohang. Saya dari kelompok 5 Statistika 1. Di sini saya akan melakukan video tutorial untuk mengerjakan tugas mingguan di soal SIP 1. Ya, sudah terlihat pada layar. Ini ada 3 soal. Soal pertama itu saya akan bacakan. Seorang petani mengumpulkan panen kentang dengan ukuran sampelnya adalah 30. Berat rata-rata sampel dan standar deviasinya masing-masing adalah 25 dan 1,4. Carilah selang kepercayaan 90% untuk berat rata-rata kentang. Nah, dari soal ini kita akan mencari selang kepercayaan. Di pengerjaan tugas mingguan kali ini, kita menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Kita langsung saja ke aplikasi RStudio. Nah, di sini sudah terlihat, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu kita buat sintaksnya itu masukkan sampel size, sampel mean, dan sampel standar deviasi. Nah, kalau kita lihat tadi dari soal, untuk nilai X-nya atau sampel size-nya itu adalah 30. Nah, kita tahu berarti kita pakai distribusi T. Kenapa? Karena kalau misalnya nilainya itu kurang dari 30, maka kita pakai pendistribusian T. Nah, sedangkan kalau lebih dari 30, maka kita pakai nilai Z. Nah, di sini karena nilai sampelnya, sampel acaknya itu dari soal adalah 30, maka berarti kita tetap menggunakan distribusi T. Jadi kita pakai tanda kurang dari. Nah, untuk X barnya itu nilai dari si rata-ratanya, yaitu kan 25. Nah, untuk nilai S-nya ini kita dapetin dari simpangan bakunya yang terdapat pada soal, yaitu 1,4. Nah, lalu kita masukkan lagi sintaksnya itu untuk menghitung margin of error-nya. Nah, 0,95 ini kita dapetin dari 1 min alfa bagi 2. Nah, itu untuk mencari nilai X. Jadi caranya itu jadi 100% saya akan bagikan terlebih dahulu. Nah, di layar tadi kita ingin mencari tahu 0,95 itu nilainya dapat dari mana. Nah, di layar ini yaitu didapat dari hasil hitungan nilai X. Untuk mencari nilai X itu kan 1 min alfa dibagi 2. Nah, jadi tingkat kepercayaannya yang kita punya itu adalah sebanyak 90%. Jadi 100% dikurangi 90%, maka hasil yang didapat adalah 10%. Nah, 10% ini nanti kita akan bagi dua lagi menjadi 5%, lalu dibagi kembali menjadi hasilnya 0,05. Lalu kita nyari nilai X-nya, 1 min alfa dibagi 2. Yang tadi kita sudah cari alfanya. Nah, baru ini kita masukin ke pengurangannya, yaitu 1 dikurang nilai dari 0,05 ini, maka 0 didapatilah nilai X-nya 0,95. Kita masuk lagi kembali ke R-nya. Nah, 0,95. Lalu masukin lagi sintaks untuk berikutnya itu adalah hitung lower dan upper. Nah, ini kita tinggal run saja. Sekarang kita coba untuk run, Ctrl plus Enter.
Nah, ini sudah muncul ya, nilai M-nya 30, S-nya 1,4, lalu rata-ratanya 25. Ini kita hitung margin of error. Nah, dapatnya itu 0,43 margin of errornya. Lalu kita akan lihat nilai dari lower and upper. Nah, di sini didapati nilainya itu 24,5 dan untuk yang height-nya 25,4343. Nah, ya. Lalu kita masuk ke cara pengerjaan di software Minitab. Nah, untuk pengerjaan software Minitab ini terlebih dahulu kita masuk ke bagian menunya di sini, toolsnya. Kita pilih yang start, lalu kita pilih basic statistik. Nanti kini muncul sampel T, karena kan distribusi T, karena dia cuma satu sampel. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih ubah, ini jadi summarize data. Nah, baru kita masukin sampel size-nya tadi 30. Mean-nya itu 25 dan standar deviasinya adalah 1,4. Nah, ini selang kepercayaannya itu tadi kan 90. Nah, oke. Lalu kita tekan oke. Ini dia one sample T-nya sama ya 24,56 dan 24,5 dan 25,434 sama dengan hasil yang pada software RStudio. Nah, ini kita bisa ubah namanya jadi soal nomor. Untuk soal berikutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Kita lihat lagi soal berikutnya itu apa. Nah, di soal yang kedua ini adalah diketahui jumlah mahasiswa secara acak itu 500 orang. Di antara 500 mahasiswa itu terdapat 164 mahasiswa yang belum melakukan vaksin ketiga. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari jumlah mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga. Nah, sekarang kita masuk berarti pengerjaan proporsi. Kita kembali ke aplikasi R. Nah, ini tinggal kita masukin aja, copy paste juga bisa. Dan nanti kita mengubahnya sesuai dengan yang diminta. Oke, nah kalau di proporsi yang kita cari berarti P-nya ya. Kalau ini kan nilai sebenarnya juga dihitung nilai X-nya. Yang kita ubah di sini adalah si X bar-nya. Seperti di sini kita hapus, kita ganti dengan T. Nah, nilai sampel acaknya itu kan 500 ya. Nilai P-nya itu
pakai ini es dulu ya. Sekarang masukin lagi menghitung margin of error. Ini mudah aja ya. Ini kita ubah margin yang kita ubah aja ya. Ya. Ini ya. Ini udah sintaksnya kita masukin, saya akan jelaskan sedikit. Nah, nilai N ini kan tadi sampel acaknya ya, sesuai dari soal 500. Nah, nilai P atau mencari nilai proporsi sampel proporsinya itu adalah dari nilai number of events dibagi dengan number of chaos. Jadi, number of events-nya itu adalah dapat kita lihat dari soal. Saya akan share soalnya. Kita lihat soalnya dulu. Nih, 164. Dan sampelnya 500 ya. Jadi number of events-nya itu 164. Jadi 164 dibagi dengan 500, hasilnya itu adalah 0,328 ya. Tuh. Nah, lalu tadi kan ada nilai 0,025 di bagian sintaksnya untuk menghitung nilai margin of error-nya. Nah, itu kita dapetin dari sama kayak tadi di soal pertama. 100% dikurangi soal kepercayaan pada soal nomor 2 itu sisa 95%, dapat 5%, 5% dibagi 2, jadinya 2,5, habis itu dibagi lagi menjadi 0,025. Jadi, kita masuk lagi ke RStudio-nya. Nah, ini maaf ya 0,975. Jadi ini 1 dikurang 0, 1 dikurang 0,025, jadi 0,975. Ini tinggal kita run sama kayak tadi, control plus enter.
Nah, ini kan sudah masuk ya, N 100, P 0,328. Baru kita akan hitung margin of error-nya. Lalu kita hitung lower and upper. Lalu yang berapa yang harusnya juga nggak boleh. Kita ulang lagi tadi kena jaringannya, masukin kembali margin. Jadi kalau kayak gini kita simpan terlebih dahulu. Kita ulang lagi runnya ya. Kita simpan. Baru kita buat di script aja. Nah, kalau udah tinggal kita masukin. Nah, kita lanjut coba. Nah, baru langsung. Hmm, hmm, Nah, baru keluar. Nah, didapetin kalau di sini margin of error-nya itu 0,04 dan untuk low-nya, lower and upper, jaringannya nah ini nah dapetin untuk lower and upper-nya itu low-nya itu 0,28 dan high-nya itu 0,36. Nah, kalau udah kita lanjut ke pengerjaan ini tab-nya. Sekarang kita masuk sama basic statistics juga. Nah, tapi tadi kan itu T ya, distribusi T sama 1. Sekarang adalah proporsi. Nah, yang dibaca itu cuma 1, berarti one proportion. Nah, ini juga sama, summarize data. Nah, number of event-nya tadi 164. Number of trials-nya itu 200. Ya.
juga udah pas. Intinya kita oke. Nah, dapat dan sama ya, 0,28 dan 0,3. Sampel P-nya 0,328. Nah, ini kita tinggal ubah. Ini juga tinggal ganti. Nah, lanjut ke kita percepat saja karena jaringannya sudah. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini, saya akan bacakan. Mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, itu mati sebanyak 20 batang, sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk, juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita akan mencari selang kepercayaannya. Nah, kita masuk ke aplikasi softwarenya RStudio. Kita akan buat sintaksnya. Nah, itu masalah. Ini juga sama, tapi bedanya itu adalah kalau soal nomor 2 mencari satu proporsi, sedangkan yang di nomor 3 kita akan mencari nilai sampel proporsinya itu 2. Jadi kita masukin copy aja, paste. Nah, tapi di sini kita buat N1, P1, lalu di sini buat lagi N2, dari, lalu P2 juga buat dari. Nah, di sini udah kita ganti. Nilai N1-nya tadi itu adalah 250. Kita tulis. Nah, untuk nilai P-nya itu juga sama, number of event dibagi dengan number of trials, berarti tadi yang mati itu sebanyak 20 batang. Berarti 20 dibagi 250 itu hasilnya adalah 0,08. Nah, N2 itu 200. P-nya itu berarti 15 dibagi 200 dapatnya 0,025. Nah, baru kita akan masuk ke sintaks berikutnya. Itu adalah hitung kita lupa margin of error. Kita copy aja biar cepat. Buat sama ini dengan kita ubah ini nilai X-nya kalau kita cari itu yang sama 0,975. Ini P1 ya, P1 kali P1 ini dibagi N1 itu ditambah
kita copy aja. Ini kita ganti di P2 juga P2 lalu bagi P2 saya gini ya gini. Nah habis itu kita hitung lower and upper. Next step ini kita masukkan karena jaringannya udah bagus. Nah ini tapi di sini kita buat dalam kurung ini P1 dikurangi P2 ini margin berarti sama P1 ditambah P2 ya. Nah ini kita share screen kembali software App Studio nya. Nah di sini tinggal kita Control plus enter aja ya, kita tinggal ini juga saya. Oh iya salah, maaf ini lagi. Nah masukin yang lagi ya, masukin errornya. Jadi kita akan cari lower and upper. Nah lowernya itu 0,015 dan high-nya itu 0,094. Sekarang kita akan masuk ke software Minitab. Nah, di software Minitab sama kayak yang di soal sebelumnya, tapi kita pakai yang dua proporsi. Nah ini kita ganti ini untuk jadi semua step. Nah ini number of events and number of trials. Number of events-nya ini 250. Ini number of trials-nya 20. Ini 200. Ini 15. Opsinya soal kepercayaannya tadi juga sama 95%. Ini betul. Tinggal kita klik. Ini ya. Oh iya salah. Ini 20, 250. Ini juga ya. Oke, dapetin hasilnya itu juga sama
0,08 sampel T 0,75 garis 50, 0,843, 0,862. Oke, ini kita ganti jadi nomor 3. Nah, kalau udah, kesimpulannya, kalau kita lihat, coba kita lihat lagi ya di RC-nya itu. Gini. Jadi, nomor 3 ini selang kepercayaan 95%, dari tingkat kepercayaan 95%, itu adalah terdapat 0,044 atau 0,054633. Demikian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan soalnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.